Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumria dari kelas manajemen 232A. Video ini saya akan meresume materi dari etika bisnis, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan, dan pelatihan, kinerja pegawai, dan pengakuan kepuasan pegawai. Manajemen sumber daya manusia adalah perkembangan dan pemanfaatan personil secara efektif dan efisien, serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan individu, organisasi, maupun perusahaan menurut Ynet tahun 2008. Ruang lingkup manajemen sumber dan manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa allocation weak effort the forecast human resource management version. Aktivitas ini mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward atau tunjangan, manajemen performasi, pengembangan pekerja, dan organisasi komunikasi dan hubungan masyarakat. Peran etika bisnis manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Adapun manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan SDM, tidak adanya KKN dalam perusahaan, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja, yaitu tidak adanya diskriminal dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang, tetapi apabila yang timbul adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Dilihat dari perspektif mikro dan perspektif makro. Konsep etika bukan sekadar kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi, masuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran, dan keadilan. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasi yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku pemberian hukum bagi yang melanggar etika. Integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan dalam mendukung dan memberikan inisiatif dalam melaksanakan konsep etika perusahaan, mempunyai tugas dalam mengontrol fungsi-fungsi organisasi. Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawan agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimum. Prinsip etis dalam kerja: bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun dan tanggung jawab,
ketika kepemimpinan salah satu elemen kunci dari tata kelola perusahaan, dan akun aktivitas dan para kepemimpinan yang berperan dalam mengembangkan, memelihara, melaksanakan, dan memanfaatkan budaya perusahaan yang diinginkan. Baiklah, inilah hasil resume yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.